Salam Situndara, Assalamualaikum. Ini bukan weekend lagi, tapi long weekend bersama Abu Yahziat. Nah, untuk malam ini kita tetap melanjutkan kisah Bani Abbasiyah. Silahkan Abu ya. Baik teman-teman, kita hadir kembali tentunya pada kesempatan kali ini seperti pada malam-malam sebelumnya ya. Kita tetap membahas dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu memang didirikannya adalah penuh dengan konflik. Di mana waktu didirikannya dinasti Bani Abbasiyah ini banyak melibatkan orang-orang di luar keturunan Bani Abbas. Tetapi nanti raja pertama atau khalifah pertama dari dinasti Bani Abbas itu adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas As-Saffah, yang banyak didukung oleh orang-orang dari Persia, juga didukung oleh kelompok Mawali, orang yang dulu sewaktu pada saat dinasti Umayyah tidak mendapat perlakuan yang sama pada saat itu dengan orang-orang yang dari keturunan Arab, sehingga mereka ini juga ingin ikut memberontak. Ada kekuatan baru dari keturunan Bani Abbas dengan jargon saat itu bahwa keturunan yang sah ini harus dipegang dari keturunan Bani Abbas, dan yang kedua adalah mengembalikan kesetaraan dan keadilan, sehingga orang-orang dengan dua alasan tersebut beramai-ramai ikut mendukung kekuatan Bani Abbas. Panglima atau jenderal yang paling berjasa besar saat itu adalah Abu Muslim Al-Khurasani dari timur. Dialah salah satu yang tercatat di dalam sejarah Islam yang sangat berjasa. Dan Dia itu mampu yang untuk, terbunuh ya. iya, nanti bisa untuk mengkonsolidasikan ya, ataupun bisa memprovokasi orang-orang sehingga mereka itu juga ikut terprovokasi oleh Abu Muslim Al-Khurasani ini, dan sampai mengantarkan kepada puncak ataupun didirikannya Khalifah Bani Abbas. Provokator yang baik berarti Tetapi ya. walaupun pada akhirnya Khalifah yang kedua Al-Mansur ini semakin meluasnya pengaruh daripada Abu Muslim Al-Khurasani, sehingga itu diundang ke Baghdad, ke pemerintahan pusat, dan dijatuhi hukuman mati atau dibunuh. Provokator handal yang memang menjadi andalannya Bani Abbasiyah gitu Ya. Abu ya. Itu Khalifah Al-Mansur, khalifah kedua yang sangat berjasa besar membangun kota Baghdad. Tetapi dalam perkembangannya, seperti pada malam-malam sebelumnya selalu saya singgung bahwa perkembangan dinasti Bani Abbas ini tidak lepas dari pengaruh di awal-awal ini pengaruh Persia. Kemudian setelah Tapi ini satu di Baghdad gitu. Iya. Oh. Setelah satu abad kemudian, pengaruh dari orang-orang Turki, maksudnya orang Turki ke dalam pemerintahan, sehingga itu juga mendorong terhadap sang khalifah memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan arah dan keinginan orang-orang Turki saat itu. Tapi Kemudian Bani Abbasiyah itu sebenarnya keturunan mana? Baghdad apa Turki apa Persia? bukan dari keturunan Bani Hashim, Abbas. Hah? Keturunan paman Nabi, Abbas. Iya, maksudnya negara mana itu? Iya, Baghdad. Oh iya, berarti Baghdad, tapi masih maksudnya dari luar ininya Turki dan Persia gitu ya. Iya. Kita sapa-sapa dulu Abu ya. Kak Willy. Waalaikumsalam. Kak Nur Hasan. Mbak Meli, waalaikumsalam. Kak Debi, Nurwardah Muniroh, Desi Anggun, salam kiblu semua, jaya jaya jaya. Terus Abu ya? Pengaruh Turki pertama ya, itu maksudnya orang Turki, itu gelombang kedua. Kemudian gelombang ketiga pengaruh Persia kedua, yaitu orang-orang Persia ikut berlomba-lomba untuk menjadikan untuk memberikan warna kebijakan di dalam sebuah pemerintahan di Baghdad itu. Lah yang keempat ini pengaruh dari orang-orang atau Bani Buweh ya, Bani Buweh itu. Buah. Buweh ini orang-orang Iran, itu
itu ada di bagian utara Iran, daerah pegunungan ini. Di situ nanti muncul 3 bersaudara yang akan mengendalikan dan ikut mewarnai terhadap pemerintahan Bani Abbas. Ini di masa tahun-tahun di mana Bani Abbas ini sudah mulai memasuki kemunduran. Sudah mulai Yang 3 perpecahan bersaudara di itu dalam. berpengaruh banget atau enggak, Bu? Iya, sampai Bani Buah ini menjadikan sang khalifah itu sebagai boneka. Ini hampir 1 abad pengaruhnya. 100 Hampir 1 tahun. abad, 100 tahun. Itu berasal dari salah satu suku di Dailam ya. Di Dailam Iran Utara, pegunungan itu ada 3 bersaudara namanya Ahmad, Ali dan Hasan. Ini nantinya karena 3 bersaudara ini aktif di dalam kemiliteran atau ikut di dalam peperangan, kemudian menang, ikut lagi menang, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah kekuatan baru yang pada akhirnya mendeklarasikan sebagai Bani Buwayh. Dan itu baru diakui oleh kekhalifahan Bani Abbas pada saat di dalam Bani Abbas ini terjadi kekacauan, sehingga hal itu juga mendorong minta bantuan kepada orang-orang Buwayh ini. Dan pada saat itu juga ia masuk ke dalam kota Baghdad dan mengendalikan semua yang ada di dalam kota Baghdad tersebut, pemerintahannya, administrasinya, bahkan dia tidak hanya itu ikut campur di dalam masalah pemilihan khalifah dan juga mencopot sang khalifah saat itu. Jadi Berpengaruh kepemimpinan sekali ya. yang sah tetap ada. Khalifah Bani Abbas ini itu Al-Mustakfi ya. Itu Khalifah Al-Mustakfi ini orang pertama kali yang mengundang orang-orang Dailam masuk ke dalam istananya ini, ikut serta memberikan terlibat di dalam musyawarah aktif di dalam pemerintahan, sehingga pada saat itu juga dia mengambil alih kekuasaan. Ini kan kalau dicontohkan sekarang itu seperti gubernur-gubernur. Sebenarnya rajanya tetap di situ, khalifahnya tetap, tetapi yang memainkan peranan presidennya negara saat tetap itu, Jokowi maksudnya begitu. Terus yang memainkan peranan saat itu, ya gubernur-gubernur ini dia yang mencopot sang khalifah, dia yang mengangkat sang khalifah. Oh, jadi demokratis ya, Bu ya. Tapi tergantung sama gubernur. Jadi gubernur Jakarta misalnya bisa memecat Jokowi begitu. Iya, seperti itu. Dia mampu mengendalikan beberapa wilayah termasuk di pemerintah di pemerintah pusat ya kalau sekarang itu, sehingga sampai dia memberikan pengaruh untuk mencopot dan membaiatnya kembali sang khalifah tadi ini. Jadi sang khalifah tak ubahnya pada posisi Bani Buwayh yang hampir 1 abad ini, mereka hanya sebagai boneka atau simbol kekuasaan saat itu. Kita sapa-sapa dulu. Ini ada dari Sulut, Kiblu, Nur Hasan, Kak Debi, Elza, Kak Kotilandai, salam Kiblu, Kak Erlis, Jakasima, waalaikumsalam. Silahkan, mungkin ada pertanyaan atau apa saja bisa tinggalkan di komentar ya. Terus Abu ya? Sebenarnya Bani Buwayh ini ya, kalau kita berbicara Bani Buwayh, kalau Bani Abbas itu kan memang sebuah negara berdaulat ya, ataupun negara yang dipimpin oleh raja-raja dengan sistem monarki. Tapi paham keagamaannya Bani Abbas ini memang didominasi oleh paham Ahli Sunnah wal Jamaah Sunni. Lah, ketika Bani Buwayh ini masuk ke dalam tubuh pemerintahan, di mana secara pemahaman ini bukan Sunni lagi, yang diproklamirkan saat itu mempresentasikan bahwa Bani Buwayh ini adalah kelompok Syiah. Lah ini kan repotnya ini, memang pada pemerintahan Bani Abbas ini Sunni, tetapi masuk kelompok baru yang beraliran Syiah. Lah sehingga ketika Bani Buwayh ini mewarnai kebijakan dalam sebuah pemerintahan, maka otomatis peran khalifah itu hanya sekedar dijadikan boneka saja. Dari administrasi negara, kemudian kebijakan-kebijakan yang dipangku oleh negara itu, semuanya yang menentukan adalah Bani Buwayh, sampai urusan hal keagamaan. Lah ini sampai urusan hal keagamaan itu memang dikendalikan oleh kelompok
Bani Buwayh yang yang berpaham Syiah di sini. Jadi hampir semua paham-paham keagamaan di situ ini dikendalikan oleh Bani Buwayh yang berpaham Syiah. Tetapi ini ada perkembangan pada masa Bani Buwayh ini tidak bisa terelakkan kembali. Tidak bisa terelakkan walaupun ya ada perebutan kekuasaan, ada pencopotan khalifah, ada pergantian khalifah secara Paksa. iya, ada yang secara paksa, ada yang secara politis ini, tetapi tak bisa terelakkan perkembangan peradaban, perkembangan pengetahuan ini tetap berjalan, dan bahkan jasa-jasa daripada Bani Buwayh ini sendiri Jadi masih berjasa. Iya, banyak jasanya. Apa jasanya dibangun salah satunya? dari faktor peradaban ya, munculnya tokoh-tokoh muslim seperti Ibnu Sina saat itu. Jadi ilmu ini tetap Gencar. gencar ya. Ilmu ini tetap terus melaju dengan pesat. Karena warisan peradaban Islam yang dibangun oleh Harun ar-Rasyid dinasti Bani Umayyah saat itu ini sampai berlangsung sampai pada masa Bani Buwayh ini. Sebenarnya walaupun ya terjadi pemberontakan, terjadi pembunuhan, terjadi pencopotan secara paksa sang khalifah itu, peran ilmu pengetahuan ini tidak berhenti, tetap selalu berlaju ya. Salah satu di antaranya Ibnu Sina, dan kemudian yang sangat terkenal sekali ini adalah tokoh-tokoh di bidang sastra ya, di bidang sastra. Mungkin Khalil Gibran, apakah dari Baghdad Khalil Gibran? Tidak termasuk di situ, tidak termasuk Gibran ini. Lah, kekuasaan Bani Buwayh ini hanya berlangsung sementara ya, tidak seperti kekuasaan Bani Abbas sebelumnya, tapi mengendalikan kekuasaan negara saat ini. Pada masa Al-Mustaqfi dan terus ke bawah ini, memang sang khalifah ini tidak punya peranan yang signifikan pada saat itu, sehingga banyak gubernur atau wilayah-wilayah tidak banyak tunduk ya, atau bahkan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat yang awalnya ini kan sistemnya sentralistis ya, itu menjadi desentralisasi. Desentralisasi bahasa sekarang itu memberikan kewenangan kepada daerah itu untuk memajukan daerahnya, untuk mengatur otonomi sendiri, daerah mengalami otonomi daerah gitu. Dan awalnya kekuasaan Bani Abbas ini sentralisasi ya, sistemnya sentralistik, ataupun kalau dulu waktu zamannya Pak Harto itu sentralisasi, tapi semenjak undang-undang otonomi daerah ini sama dengan kekuasaan Bani Abbas. Oh iya Bu ya, pengen ngasih kuis dulu ya sampai selesainya live ini. Mungkin ada yang bisa menjawab untuk tabur-tabur bintang. Siapakah nama putri Nabi Muhammad selain Fatimah Az-Zahra? Sebutkan 3. Ada berapa putrinya? 4. Ada 4 kan? Nah, selain Fatimah Az-Zahra, siapa lagi nama putri Nabi Muhammad? 3, yang 3 itu. Oke. Saya nyapa dulu Kak Grif Niki, Kiblu, malam juga Bunda. Ayu Tina, waalaikumsalam. Terima kasih sudah mampir. Nur Wardah, Munirah, Rukaya, Umi Kalsum, Zainab. Wow, bener ya Bu ya? Namanya putri Nabi Muhammad. Siapa aja? Zainab, Rukaya, dan Umi Kalsum. Ya benar berarti. Oke, ditunggu Kak Nurwarda Munirah. Jadi sudah selesai ya kuisnya. Mungkin ada kuis lagi ya Bu ya. Siapa ya? Apa lagi ya? Khalifah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu kisah Bani Abbasiyah Bu ya. Kemudian setelah kekuasaan Bani Abbas ini dikendalikan oleh Bani Buwayh ya, yang mempresentasikan paham keagamaannya itu paham Syiah ya, maka di situ banyak melahirkan jasa-jasa
seperti tim melahirkan tokoh-tokoh ya seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya, kemudian membangun masjid, irigasi dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Tetapi ini menjelang runtuhnya dinasti Bani Buweh ini, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu diantaranya adalah faktor internal daripada kekuasaan Muslim ataupun Bani Buweh itu sendiri. Banyak perebutan dari putra-putranya yang masing-masing mengklaim dirinya paling pantas. Di situ kan didirikan oleh 3 putra, Hasan, Ali dan Ahmad. Lah anak-anaknya ini nanti yang akan meneruskan kekuasaan Bani Buweh itu saling berebut kekuasaan. Hal itulah yang kemudian oleh orang-orang Turki mengambil manfaat, mengambil peluang untuk kemudian mengambil alih kekuasaan dari, karena di dalam bentrok gitu ya Bu ya. Itu salah satunya dari internal khalifah itu sendiri. Kemudian dari faktor eksternalnya pengaruh Romawi saat itu yang semakin kuat di bagian timur, terutama di Asia ya. Ini tak terbendung lagi. Di situ banyak pertempuran Bani Buweh melawan Romawi yang hampir rata-rata dalam pertempuran ini orang Muslim kalah karena lemahnya. Itu ya teman-teman, maaf ada gangguan teknis tadi. Kekuasaan Bani Buweh ini dari faktor eksternal, pengaruh Romawi ya, yang gencar-gencarnya menyerang orang-orang Islam saat itu, sehingga orang Islam sendiri tidak begitu siap menghadapi kekuatan dari luar karena di dalam sendiri pecah. Dalam tubuh kekuasaan Islam, dinasti Bani Abbasi di akhir-akhir ini sudah tidak begitu kuat. Banyak wilayah-wilayah yang keluar dari kekuasaan wilayah pusat saat itu, ditambah lagi peperangan-peperangan yang dari pihak luar menyebabkan lemahnya dinasti Bani Buweh ya. Sehingga hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang Turki yang mereka sejak awal ini bersaing dengan orang-orang yang Bani Buweh ini ikut memperebutkan juga pengaruh di dalam kekuasaan Bani Abbas. Dan banyak tentara juga tidak sepaham, tentara yang berkebangsaan Turki dengan Iran saat itu, sehingga hal ini juga memicu terjadinya pemberontakan, konflik-konflik yang terjadi di pemerintahan Bani Abbas saat dipimpin oleh Bani Buweh, saat dikendalikan oleh Bani Buweh saat itu. Karena secara pemahaman pemahaman keagamaan ini memang kontras antara Sunni dengan Syiah, sedangkan Turki sendiri berpaham Sunni. Nanti begitu kekuasaan di Abbas ini dikendalikan oleh Turki, pengaruh Turki kedua, maka itu sedikit lebih baik daripada kekuasaan Bani Abbas yang dikendalikan oleh Bani Buweh yang merepresentasikan faham Syiah saat itu. Jadi pengaruh Syiah ini sangat luar biasa sekali dari Dailam itu. Bukan dari dalam ya, tapi dari Dailam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Novita Ibai, Ayu Tina Kiblu, semangat. Makasih Kak Novita Ibai. Dilanjut Abu ya, ini ada gangguan. Dilanjut Abu ya. Baik teman-teman, itu ya pengaruh Bani Buweh di akhir-akhir kekuasaan Bani Abbasiyah saat itu. Jadi dengan melemahnya kekuatan Bani Buweh ini, kemudian Turki semakin kuat pengaruhnya di dalam tubuh pemerintahan. Hal itu juga ketika khalifah terakhir, sultan terakhir dari Bani Buweh, Malik Ar-Rahim ya, diundang ke istana oleh khalifah Bani Abbas yang ke-22 namanya Al-Qaim bi Amrillah. Maka sejak itulah kemudian orang-orang Turki masuk di dalamnya ini, karena terjadi persoalan-persoalan yang ada di dalam
tubuh pemerintahan Bani Abbas. Maka saat itulah orang-orang Turki mengambil alih kekuasaan Bani Buweh. Rajanya ditahan sampai akhirnya meninggal dunia saat itu. Maka berakhirlah sudah kekuasaan Bani Buweh yang mengendalikan kekuasaan Bani Abbas, ya. dan mulailah babak baru, yaitu pengaruh Turki, pengaruh Bani Saljuk saat itu. Maka setelah Bani Buweh ini diteruskan oleh Bani Saljuk. Namanya Bani Saljuk. Saljuk ini bukan salju tapi Saljuk. Ya. Saljuk Ibnu Tukok itu yang menghimpun orang-orang Turki di situ. Yang awalnya bercerai-berai, yang pas pada akhirnya orang-orang Turki itu bersatu dan menggalang satu kekuatan bisa mengalahkan dinasti Bani Buweh. Oh ya Bu ya, dengan tadi raja ada pertama kali itu Tukrilbek namanya. itu mungkin lanjut besok ya. Bu ya, tadi ada yang bertanya apakah ketika sholat setelah membaca Al-Fatihah apakah boleh membaca ayat kursi, jadi bukan Qul huwallahu ahad, bukan surat An-Nas, bukan surat Al-Falaq, tapi membaca ayat kursi. Itu boleh apa enggak? Al-Fatihah. Setelah Ya boleh, Al-Fatihah. nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya bukan bagian daripada rukun-rukunnya sholat. Baca ya tidak baca tidak apa-apa. Kalau Fatihahnya kan wajib. Sesudah Fatihahnya kan boleh baca boleh tidak baca. Tetapi ya lebih baik membaca biar pahalanya kan banyak. Nanti itu membaca sebagian surat daripada Al-Quran. Kan ayat kursi bagian daripada surat Al-Quran. Begitu ya. Itu banyak ulama juga yang ikhtilaf atau kontradiksi pemahamannya, itu terjadi perbedaan. Ada yang kalau duhur itu bacaannya suara-suara pendek apa, kalau asar nanti apa, kalau maghrib itu apa, sesuai nanti sholatnya ini duhur, asar, maghrib, isya, subuh ini. Tapi ya yang penting tidak boleh kosong. Sesudah baca Fatihah itu harus membaca surat dari Al-Quran walaupun pendek ini. Dan ayat kursi bagian daripada surat Al-Quran. Ya, tapi katanya para ulama memang kalau di dalam kitab-kitab itu ya, ya surat-surat seperti Qul ya ayyuhal kafirun, surat-surat pendek seperti itu memang, atau surat Al-Baqarah itu. Tapi nggak apa-apa baca apa aja asalkan Quran. Sananya surat Yasin tapi cuma 5 ayat. Tidak apa-apa. Begitu. Tidak apa-apa. Dan itu juga kan hanya bagian dari kesunahan-kesunahan di dalam sholat, bukan menjadi kewajiban. Karena Al-Fatihah memang tidak bisa. Kalau Al-Fatihah itu sudah paten. Kalau seandainya Al-Fatihahnya tidak fasih, jadi ada yang salah gitu, seandainya nggak hafal atau ada huruf yang salah, apakah itu sholatnya sah Bu ya? Ya makanya itu harus belajar. Pertama yang harus belajar itu kan melafalkan rukun-rukun yang ada di dalam sholat itu. Misalkan termasuk surat Al-Fatihah. Iya. Itu kalau sampai ada lafal yang bisa merubah makna, bisa batal itu. Bisa batal. Tapi kalau soalnya kan ada yang merubah makna, ada yang tidak merubah makna. Kesalahan itu seperti apa dulu, banyak perinciannya ini. Kalau sampai merubah lahan istilah dalam kitab itu lahan. Kalau lahannya kan ini biasanya bisa merubah makna. Alhamdulillahirabbil, sebenarnya kan alamin. Lah, itu ngambil gampang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, enggak apa-apa kalau itu. Enggak apa-apa, tapi kalau an'amta kan bisa berubah makna. Dhammah kasrohnya begitu. Kasroh itu maksudnya kan nanti mukhotobnya kesananya itu kan berbeda nanti. Kalau an'amtu saya memberikan nikmat, kalau an'amta engkau memberikan nikmat. Jadi benar-benar Al-Fatihah itu sangat penting. Harus. Dan huruf-hurufnya juga dijaga. Harus fasih, makanya mengaji harus fasih. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi harus fasih. Makanya ada ulama dulu itu tentang Al-Quran ini memang ilmu tersendiri. Jadi ngajinya itu tersendiri. Bahkan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim saja ini sampai seminggu gak selesai. Karena pentingnya lidahnya itu. Kalau membaca Al-Quran ini tidak bisa hanya mendengar, harus melihat talaki namanya, harus melihat langsung dengan gurunya apa yang diucapkan, bibirnya itu bagaimana mengucapkan ini. Saking hati-hatinya ulama dulu. Enggak sekedar hanya
pakai apa sekarang YouTube. mendengarkan YouTube ya nggak apa-apa juga sebenarnya kan. Sekarang banyak metode pembelajaran ini tidak hanya face to face kayak dulu langsung bertemu dengan orang, tapi sekarang melalui wasail, perantara media massa, media sosial interaktif, ataupun yang apa berupa video YouTube dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk mereka bisa mempelajari melalui itu. Gak apa-apa dengan perkembangan teknologi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya, hati-hati nggak boleh. gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap sholat itu. Iya, lebih baik apa namanya ini tergesa-gesa di suratnya daripada tergesa-gesa di Fatihahnya, karena rukun kalau tidak boleh seandainya yakin. apa ya pengen cepet-cepet, tapi Fatihah harus kita pelan-pelan bacanya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Paling tidak nanti begitu kalau ya. asal guru kebut di suratnya, kita pakai surat pendek. Allahu Akbar, Keliru di nggak situ apa-apa. nggak jadi masalah, tapi kalau keliru di Fatihah tahiyat akhir. Oh, tapi Itu, kalau itu waktu bisa di fatal ruku itu. itu ruku i'tidal apa sujud bacaan di antara dua sujud, apakah itu harus fasih juga? Nggak termasuk rukun Ya kan? sebenarnya harus bagus memang Iya. semua, tetapi di situ dipilah ada rukun, ada bukan rukun. Jadi rukunnya apa aja, Bu? Ya kan rukun takbirnya, Allahu Akbar, Akbar, terus ya. Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihahnya, kemudian terus apa itu tahiyat akhir. Tahiyat awal juga ya. Tahiyat awal tidak termasuk itu, Oh. sudah abaan. Oh, tahiyat akhir. Cuma itu. Ya cuma itu sebenarnya, walaupun tidak baca saat ruku, nggak baca apa-apa nggak masalah itu, cuman kan pahalanya nggak 50, pahalanya Nggak 50 itu. 100%. Tapi gerakan-gerakannya itu sudah rukun semua, gerakan-gerakannya. Misalkan pas berdiri wassalamualaikum nggak bisa, gerakan-gerakannya juga rukun. Ada Harus. rukun qauli, ada rukun fi'li, ada itu kan. Nanti kalau belajar fikih itu rukun qauli berarti rukun-rukun yang wajib diucapkan secara qauli, secara perkataan. Kalau fi'li rukun-rukun yang dikerjakan secara apakah Al-Fatihah gerakan itu kan. harus kita ngomong gitu, walaupun nggak nyari tapi alhamdulillah gitu, atau di dalam hati itu nggak apa-apa? Tidak sah kalau di dalam hati. Oh, jadi Allahu Akbar, Iya. terus diam aja. Nggak bisa kalau nggak boleh membacanya itu. dalam hati. Makanya dalam Fathul Qorib itu, kita Fathul Qorib, kita fikih ya. Ini syaratnya Fatihah salah satu diantaranya adalah harus didengar oleh dirinya. Oh, Kalau orang sendiri gak dengar, Oh, banyak jadi orang harus- hanya bikeun atau cuman kelemu kemuan. iya, jadi malah nggak Nggak dilafalkan, itu nggak boleh ya. Mungkin mau kemuan ada suara. Loh, Tapi ini minimal bisa kok dengar bahasa sendiri. Madura Pak Ayes, jadinya. maaf. Maaf ya, ini malah jadi bahasa Madura, Kak Reni Oktasa Fitri. Allah, waalaikumsalam Bu Haji, Pak Haji, doanya amin. Ya tapi Warlini Suyatno Sikirante, waalaikumsalam. Salam Ciblu, ya salam. Terus. makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ya menegaskan beberapa ilmu yang wajib dicari oleh seorang muslim. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu hanya sekedar pelengkap. Kalau ilmu itu tidak dipelajari, maka apa kehidupan ataupun tatanan dunia ini tidak Yang terlaksana dengan misalnya baik. apa Seperti aja yang fardu fardu banget. ain itu Ain, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Salat. tarkuh, yaitu meninggalkan sesuatu yang harus kita tahu, meninggalkan sesuatu yang haram buat kita, atau Maksudnya? melakukan sesuatu yang diperintahkan untuk kita seperti sholat. Kemudian bacaan-bacaan di dalam sholat itu yang paling dasar itu kan, itu minimal ya seorang muslim harus bisa melafalkan lafal-lafal sholat. Kemudian juga bahwa perbuatan zina itu haram, itu sudah harus tahu itu. Jangan sampai zina ini nggak haram, enggak, harus sudah tahu itu hal-hal yang menjadi tarku meninggalkan sesuatu di dalam agama itu. Maka seorang muslim ini seharusnya tahu hal-hal yang sangat mendasar sekali, yang mendasar. Tidak harus perbedaan ini perbedaan itu, nggak harus itu Bukan terlalu hanya tinggi hanya yang maksudnya. dilarang, Dan termasuk
yang yang dilakukan gitu, yang Nanti wajib dilakukan gitu Abu mungkin ya. beberapa pertemuan yang akan datang ya, sesudah kita mempelajari sejarah, saya akan sedikit mengulas kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Al-Ghazali ini juga masuk tadi di dalam peperangan ini ya. Gimana teman-teman, mungkin ada request Abu Ziad membahas kitab apa? Silahkan tinggalkan di komentar, pengen baca kitab apa misalnya. Jadi insya Allah Abu akan berusaha untuk kita sampaikan di live setiap malamnya, karena kita punya jam paten jam 20.30 insya Allah. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya, termasuk teman Kiblu. Kemudian Abu oh ya, ada pertanyaan juga. Apakah ketika saya makmum, Abu saya makmum, saya sholat kan sebagai makmum, terus saya tidak membaca apa-apa, cuma ikut gerakannya imam, itu sah apa gimana? Ya harus baca. Kalau nggak baca gimana? Kalau nggak baca nggak bisa. Katanya apa-apa terserah imam. Itu, terus kalau nggak salah ini, soalnya kan ranahnya fikih, ini ranahnya ilmu fikih. Yang ditanggung itu kan ada istilah makmum masbuk, makmum muwafiq. Makmum masbuk itu makmum yang tidak menemukan takbiratul ihramnya imam. Misalkan imamnya sudah Bismillahirrahmanirrahim, sudah membaca surat, baru makmumnya kemudian Allahu Akbar, tidak menututi imam sehingga baca Fatihahnya itu tidak sampai sempurna waladhdallin, imam sudah ruku, maka saat itu makmumnya ruku karena untuk menyelaraskan dengan imam tadi itu. Terus kok sampai di pertengahan Fatihah bagaimana? Enggak apa-apa, itu ditanggung imam, bukan tidak membaca makmum itu. Bukan jadi tidak harus membaca memang. Nanti tahiyatnya membaca, ininya semua membaca, sama seperti sholat biasa. Hanya saja di bagian-bagian tertentu ini memang karena makmum ini kalau kan telat aja gitu ya. Itu kan ada di permasalahan makmum muwafiq, makmum masbuk, itu biasanya begitu. Ya mungkin ada pendapat lain, saya kurang tahu, karena fikih itu ketika berbicara ranah hukum Islam pasti ada khilaf, ada perbedaan di kalangan para imam, para ashab, murid-muridnya para imam. Yang namanya perbedaan pasti itu ia berbeda, tapi sepanjang yang saya ketahui begitu. Jadi memang walaupun sebagai makmum kita harus membaca bacaan sholat gitu ya, bukan hanya ikut gerakan aja capek semecah gitu. Selama seseorang itu punya tendensi, punya argumentasi, dan argumentasi tersebut itu sah dan masuk dalam kategori, maksudnya ruang lingkup juga boleh untuk diikuti, maka nggak apa-apa kita mengambil perbedaan itu. Tapi kalau perbedaan ini jarang terjadi, ada misalkan sudah sepakat, tapi ada satu berbeda dari pendapat itu, di mana perbedaan ini oleh para ulama dianggap tidak begitu kuat lah, sehingga dhaif ini lemah sekali itu. Ya mending jangan dipakai itu kalau dhaif ya. Ataupun kalau dipakai atau memakainya pendapat itu dalam kondisi darurat dan sangat terpaksa, dan tidak boleh diiftakan, tidak boleh dibuat semacam pembelajaran, tidak boleh difatwakan ke orang-orang hanya sebagai pribadi orang tertentu, itu nggak apa-apa. Makanya orang itu semakin alim ya, semakin mengerti tentang suatu paham, disiplin ataupun ilmu tersebut, dia susah untuk disalahkan secara keilmuan. Akan tetapi kadang-kadang ilmu ini walaupun benar tapi tidak bisa diterapkan di masyarakat. Ilmu itu benar tapi tidak bisa diterapkan di masyarakat karena masyarakat sudah memegangi hukum yang berlaku pada masyarakat itu, dan itu juga benar. Pas kita terapkan dengan hukum yang berbeda, maka kita akan dicela oleh masyarakat itu. Sehingga ketika belajar fikih hukum Islam, orang itu hendaknya juga belajar ilmu-ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, sehingga pakem nanti keilmuannya ini. Belajar fikih, belajar ilmu sosial, belajar
atas ilmu tasawuf, sehingga ketiganya ini bisa meramu menjadikan sebuah pemikiran bagi orang tersebut bisa menerapkan konteksnya seperti apa. Nah ini tidak asal benar langsung diterapkan, benar memang, tapi itu menyalahi dari Sosial. kesepakatan orang-orang itu. Orang itu mengatakan kok begitu, karena tanya-tanya kan juga menjadikan orang ini keliru secara sosial, walaupun ini orang ini pintar, orang ini punya referensi begini, tapi tidak serta-merta bisa menerapkan paham itu atau pendapat itu ke dalam masyarakat, di mana masyarakat ini juga memiliki paham tersendiri saat itu. Makanya ada mazhabul arba'ah, perbandingan 4 madhab, fikul maqarin, itu perbandingan 4 madhab itu untuk apa? Untuk memudahkan bagi seseorang ini bisa menerapkan hukum itu di segala konteksnya. Oh, kalau seperti ini jangan terapkan fikih Syafi'i, karena apa? Masyarakatnya tidak siap. Kalau itu terapkan Maliki saja. Kalau ini tidak siap, terapkan madzhab Hambali saja. Sehingga perbedaan itu katanya ulama rahmatun, adalah rahmat perbedaan ini. Tidak. Suaranya kecil katanya. Nah, Katanya Bunda Aan Isti, suaranya kecil. Salam Kiblu, Kak Raihan Gani, Kak Warlini Suyatno. Terima kasih Ya, sudah itu. mampir. Tapi ada hal lain ya, ada hal lain kalau masalah ini. Jadi kembali lagi, Imam Al-Ghazali ini nanti lahir bukan lahir ya, tetapi ini nanti sangat memberikan warna terhadap pemerintahan masa Bani Saljuk. Di situ ada namanya madrasah yang dibangun oleh Malikus Syah ya. Itu generasi ketiga dari Bani Saljuk ya, raja ketiga, khalifah yang ketiga, atau sultan yang ketiga ini mendirikan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Salah satu diantaranya adalah membangun madrasah nizamiyah. Nah, madrasah nizamiyah ini Imam Al-Ghazali pernah menjabat sebagai rektor, dan ini madrasah pertama yang menjadi model rujukan umat Islam dunia saat itu. Kalau dulu waktu waktunya zaman Harun ar-Rasyid, perpustakaan, maktab itu perpustakaannya. Tapi ini nanti madrasah, berupa madrasah sekolah tinggi ini, sekolah tinggi yang menjadi rujukan model umat Islam saat itu. Kurikulumnya seperti apa, pengajarannya seperti apa ini. Dan itu diprakarsai oleh Imam Ghazali atau sebelumnya? Imam Ghazali sudah ada sebelumnya yang mendirikan ini Nizamiyah Madrasah Nizamiyah ini, yang juga yang mengurusi. Tapi Imam Ghazali atas ini sang khalifah saat itu, karena sang khalifah ini peduli sekali terhadap orang-orang yang pintar, terutama orang-orang yang menonjol saat itu, maka Imam Al-Ghazali ini diminta untuk menjadi rektor saat itu. Sehingga perjalanan sang Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali ini sangat luar biasa sekali nanti perjalanannya, mulai dari dia sebagai menggeluti ilmu filsafat, kemudian menggeluti ilmu syair, pas puncaknya nanti di ilmu tasawuf dengan kitab monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin 4 jilid. Itu puncak terakhirnya Imam Al-Ghazali dari semua ilmu yang dikuasai oleh Imam Al-Ghazali. Ini master Imam Al-Ghazali dalam Islam di abad ke-11 nanti. Dan menjadi ini ya, kita punya warisan bukunya gitu, kitabnya ya. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali ini begitu pulang dari Baghdad, dirampok, kitabnya dibakar oleh perampok semua itu. Terus kata Imam Al-Ghazali, saya hilang semua ilmu yang ada pada diri saya ini. Bingung, tolong jangan bakar kitab saya, nanti hilang semua ilmu. Terus yang saya tulis ini. Kata perampoknya, loh, kamu berarti ilmumu itu bukan ada pada dirimu, tapi ada di dalam kitabmu. Maka sejak itulah Imam Al-Ghazali ini setiap kali menulis itu dihafal. Sekali menulis dihafal. Al ilmu fis sudur la fil kutub. Ada ungkapan begitu kan, ilmu itu ada di dalam pikiran, di dalam hati, dada. Bukan di dalam. Sudur itu kan dada. Iya, bukan di tulisan. Imam Al-Ghazali karena faktor tadi perampok tadi ini. Jadi awalnya nggak menghafal lah begitu, tertampar sama perampok karena bukunya akan dibakar. Kemudian takut Imam Ghazali itu. Kalau ilmunya ada di sini, di pikirannya, ya bisa menulis kembali, menuangkan ide-ide. Tapi nggak kan Abu ya, nggak
nggak dibakar kan sama perampoknya, apa dibakar juga tuh? Dibakar. Sebagian dibakar. Oh alah, Nah, kasihan banget. Imam Al-Ghazali ini hidupnya di masa-masa pemerintahan Bani Abbas yang sudah mulai Redup. hancur ya, redup. Kan di Jadi, Bani Salju jadinya ya, Bu ya. pergulatan, perang salib Kristen dengan Islam nanti ini, karena di sini ada sejarah perang salib yang sangat luar biasa sekali ini, yang perang salib ini antara umat Islam dengan pihak Kristen, di mana orang Kristen itu uskupnya mengatakan perang suci kepada orang-orang yang beragama Kristen, dan Tapi semua sejarahnya masyarakat Eropa saat tidak ini kan, kita tetap menghargai umat Kristen. ya, termasuk sejarahnya Yerusalem nanti. Oh, Yerusalem. Yang perang itu sekarang. Di Palestina. Ya, Palestina itu, Yerusalem ini nanti beberapa kali dikuasai Muslim Kristen itu mulai dulu itu masa kekuasaan Bani Saljuk, dan nanti puncaknya ketika Turki Utsmani di berkuasa, yang mendeklarasikan sebagai kekuatan Muslim dunia, yaitu kerajaan Sultan Utsmani saat itu. Ya, kekuasaan Bani Abbas ini sudah sampai ke Asia ya. Kemudian Asia kecil, ke Yerusalem ya. Yerusalem, kemudian Kufa, Basra, semua itu dikuasai, membentang dari Syria. Gitu. Saya jadi pengen beli peta Bu ya, pengen Syria itu sini gitu. Apa saya download aja ya besok? Ya, tinggal cari di Google. Kalau Syria di utaranya Arab Saudi, kalau Yaman di selatannya Saudi. Hanya berdasarkan di Google itu kita nggak tahu Karena juga berapa kilometernya ya. juga. Kalau di dalam sejarah juga Masjid Kuba itu 80 kilo sebelum sampai kepada Yathrib, kota Madinah. Dibangun oleh Muhammad sama Abu Bakar saat hijrah pertama ini. Baik Abu ya, terima kasih sudah berbagi ilmu tanpa batas di malam ini. Kita sambung lagi besok ya. Salam kiblu untuk semua. Terima kasih sudah mampir. Kita ketemu lagi besok malam. Assalamualaikum.